dalam keadaan sehat dan bahagia dalam sesi Sairama yang ke-34. Di malam ini adalah ke-34 kalinya kita bertemu di Sairama, dan untuk malam ini kita masih berada dalam suasana perayaan Hari Ibu yang luar biasa. Pertama-tama saya ingin sampaikan selamat Hari Ibu untuk semua bunda, sister terkasih yang ada di ruang Sairama ini. Semoga kasih suami senantiasa bersama para bunda semuanya. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia, mendapatkan tugas yang mulia sebagai pendidik yang utama, baik di rumah maupun dimanapun berada. Jadi Sairam. Nah, seperti biasa, kita tentunya tak pernah henti mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Profesor Suresh Goin. Luar biasa beliau luangkan waktu untuk kita 34 kali. Wah, hebat Prof. Suresh. Dan kita mungkin akan sampai ratusan kali, Prof. Sairam. Baiklah, saya sisters, brothers terkasih, jadi saya sebut sister duluan karena suasana Hari Ibu. Seperti biasa, mari kita mohon kehadiran suami di sesi spesial ini. Kita panjatkan doa dengan Om Karam 3 kali. Jai Sairam, terima kasih. Mari kita bersama-sama sambut Profesor Suresh Goin. Jai Sairam. 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 Para bhakta sekalian, dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, sekali lagi kita jumpa di sesi Sairama. Begitu hangat dan begitu baik sekali. Selalu hari Rabu kita tunggu sahaja. Saya pun tunggu sahaja untuk bertemu dengan para bhakta sekalian. Lama rasanya, Prof. Lama tunggu Rabu. Hari ini hari spesial sebab Hari Ibu. Dan kaum wanita dan kaum ibu telah pun banyak kali disebut oleh Bhagawan Baba. Ucapan yang terakhir sekali di dunia ini, ucapan yang terakhir sekali Bhagawan buat di dalam Cycle One Hall hari itu ialah 70% daripada kuliah itu, lecture itu berkaitan dengan ibu sahaja, kaum wanita. Kalau lihat balik pada lecture itu, banyak suami sebut pasal ibu. Saya pun selalu fikir apa pasal di dalam Perdana Menteri pada masa itu bersama Encik Manmohan Singh bersama dengan suami. Lagipun itu masa convocation, suami punya student semua dalam convocation. So masa itu saya fikir suami mungkin akan cakap pasal student ataupun cakap pasal education ataupun pendidikan dan sebagainya. Tapi suami pun tahu ini ialah last kali pesanan yang last kali kepada dunia. Mengapakah pesanan yang last kali ditujukan kepada kaum ibu? 70% daripada kuliah itu, daripada lecture itu, daripada diskurs itu ialah ditujukan kepada kaum ibu. Sebab Bhagawan sudah tahu dan Bhagawan mau tekan sebab yang penting sekali untuk dunia. Bukan lelaki, bukan anak, tetapi ibulah yang penting sekali. Kalau ibu tidak buat apa yang harus dibuat, satu dunia akan lenyap. Dunia ini kalau nak diselamatkan hanya dalam tangan ibu sahaja. Itu sebab mengapa Bhagawan bagi tahu kita masa yang akhir sekali, pesanan akhir ialah kepada ibu. So begitu pentingnya tanggungjawab seorang ibu, begitu pentingnya dan begitu mulia sekali. Sebab Tuhan hanya boleh cipta, tapi daripada ibulah anak boleh dilahir. So kalau kita nak cakap betul-betul, ibu ialah seorang macam Tuhan juga. Sebab ada kuasa untuk cipta. Jadi inilah ciri-ciri seorang ibu. Dan apabila kita meningkatkan kewanitaan
seorang isteri ataupun seorang ibu, kita akan dapat lebih nikmat, lebih bahagia. Semua orang akan menjadi bahagia di dalam dunia. So hari ibu adalah satu hari yang begitu penting sekali dan saya ingin menyampaikan tanya dan bersyukur kerana pada hari ini kita tumpu perhatian kepada ibu. Hari ini kita bukan saja kita fokus pada happiness, tapi kita fokus kepada top of Wanam, kan, Ibu? Ya, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Om Sairam, terima kasih banyak, Prof. Mewakili seluruh ibu mengucapkan terima kasih atas apa yang Prof sampaikan untuk kami semua, Sairam. Baiklah, Ibu Bapak terkasih. Biasanya saya ucap Bapak Ibu ya, sekarang Ibu Bapak. Ibu Bapak. Jadi sengaja kita di last minute baru buat flyer yang menginformasikan bahwa hari ini adalah sesi Sairama spesial Ibu. Jadi saya ingin menyampaikan barangkali ada sebagian dari peserta yang hadir di sini, Bapak Ibu terkasih yang hadir di sini, belum mengetahui bahwa berkaitan dengan perayaan Hari Ibu ini, dari Kornas Mahila menyelenggarakan program nasional yaitu pembacaan Sri Satya Sai Satcarita, yaitu Tapowanam, yang dilaksanakan sejak hari Sabtu yang lalu, nanti akan berakhir pada hari Jumat tanggal 25 Desember ini. Nah, hari ini adalah hari kelima pembacaan, jadi para ibu yang tadi mengikuti sesi pembacaan Tapowanam itu baru saja selesai Zoom di ruang sebelah, kemudian kita undang semuanya masuk ke ruang sini. Nah, hal tersebut sudah saya sampaikan kepada Prof. Suresh. Jadi mengingat semangat dan antusias para mahila mengikuti perayaan Hari Ibu dengan pembacaan Tapowanam, maka Prof. Suresh ingin mempersembahkan khusus sesi Sairama ini kepada para ibu, sehingga yang rencananya pembahasan study guide buku 4, di mana masih ada 4 presentasi yang belum ditampilkan, kita akan tunda minggu depan. Dan sesi ini kita akan isi dengan sharing tentang pembacaan Tapowanam tersebut. Jadi demikian Ibu Bapak semuanya, mohon maklum. Nah, pada kesempatan ini beberapa saya sisters kita akan berbagi dari sesi pembacaan Tapowanam tersebut. Jadi boleh kita langsung mulai ya, Prof? Boleh. Ya, Om Saira mungkin sudah hadir semua bersama kita, saya sister yang ikut membaca, karena pesertanya ada sekitar 55 orang dan sebagian menjadi pembaca, sebagian hanya mendengarkan, dan pada kesempatan ini beberapa dari beliau akan siap berbagi. Jadi saya mulai dari Ibu Kornas Mahila kita, Ibu Niluh Juliati. Om Sairam Ibu, silakan berbagi pengalaman dari karya besar Mahila yaitu pembacaan Tapowanam selama 7 hari. Sairam Ibu, silakan. Sairam semuanya, Sairam Prof. Suresh. Sairam. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbagi pada malam hari yang berbahagia ini. Saya pada malam hari ini akan berbagi tentang apa yang saya sudah baca di buku Tapowanam, yaitu bab 2 tentang kisah kehidupan Sirdi Sai. Di sana diceritakan yang bisa saya tarik nilai-nilai dari kisah kehidupan Sirdi Sai adalah tentang kemuliaan seorang wanita, tentang kesetiaannya, tentang baktinya seorang wanita, yaitu Ibu Dewa Giri, ibu dari Sirdi Sai. Hal itu terlihat dari bagaimana Ibu Dewa Giri menerima lelaki tua, seorang tamu lelaki tua yang tidak dikenalnya, diterima dan dibantu, diberi makanan secukupnya oleh Ibu Dewa Giri Ama. Kemudian nilai kesetiaan, nilai bakti yang ada pada Ibu Dewa Giri adalah ketika beliau
diminta oleh tamunya yang tidak dikenal untuk sesuatu yang kurang layak bagi seorang wanita. Jadi Ibu Dewagiri sangat memperhatikan martabat menjadi seorang ibu atau seorang istri. Karena pada malam itu tanpa ada suaminya, Ibu Dewagiri diminta untuk memijat kaki lelaki tua itu, dan dia mohon kepada Ibu Dewi Parwati pujaannya untuk membantunya. Akhirnya doanya terkabul. Dewi Parwati membantu dengan mendatangkan seseorang, dan Dewi Parwati ternyata yang datang pada saat itu membantunya. Jadi dia yang bercakap-cakap, yang ternyata lelaki tua itu adalah Dewa Siwa sendiri yang datang ke rumah Ibu Dewagiri. Untuk nilai kesetiaannya yang bisa saya petik adalah ketika Ibu Dewagiri mengikuti suaminya ke hutan setelah suaminya sadar bahwa benar Ibu Dewagiri mendapat darsan Siwa Parwati. Jadi beliau pergi ke hutan untuk mendapatkan darsan Dewa Siwa. Pada saat itu Ibu Dewagiri mengandung Bagawan Sirdi. Jadi pada saat itu Ibu Giriama juga ikut ke hutan mengikuti suaminya, dan akhirnya lahirlah Bagawan Sirdi di hutan. Seperti itu yang bisa saya sharing. Terima kasih. Ini sangat menginspirasi karena sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, Ibu Dewagiri sangat menjaga martabatnya sebagai seorang istri. Om Sairam. Om Terima Sairam. kasih. Om Sairam, terima kasih Bu Juli. Luar biasa sekali nilai yang. Silakan Prof. Prof langsung komentar apa kita lanjut? Sairam Prof. Terima kasih. So daripada cerita ini, kerana isteri pun ikut ke hutan, ikut kata suami dan sebagainya, akhirnya dia dapat rezeki. Jadi dalam cerita ini, apakah pesanan yang kita boleh bawa untuk diri kita dan juga untuk kaum wanita? Ini ialah semua cerita ini mempunyai rahsia yang begitu besar sekali. Kalau kita sudah faham rahsia itu, maka kita boleh dapat ilmu yang besar. So apa yang dari pesanan daripada ini, apa yang kita belajar? Sairam Prof, maksudnya gimana Prof? Sairam, sorry. Jadi lepas kita baca apa itu tadi, kita baca cerita, so, daripada cerita itu, apakah intipatinya? Apakah yang pesanan yang kita boleh bawa untuk diri kita dan juga untuk kaum ibu? Apakah message yang kita nak bawa supaya kita boleh hidup dengan bahagia? Ya, tadi Bu Juli bilang tentang nilai kesetiaan seorang istri dan menjaga martabat ketika suami tidak ada di rumah, jaga etika, kehormatan seorang wanita gitu. So ini sangat penting, dan inilah sebab mengapa kalau kita boleh jaga kehormatan, kesetiaan, kemuliaan dan sebagainya, dan juga kita juga harus ajar aspek-aspek ini especially kepada anak-anak muda kita, maka dengan ini kita boleh mewujudkan satu keluarga yang bahagia. Banyak kali inilah yang sepenting, kita lebih tumpu perhatian kepada benda-benda lain, aspek-aspek lain, dan ini kita tidak utamakan. Bila kita beri keutamaan kepada aspek ini, maka di dalam kehidupan kita boleh dapat rezeki yang baik. Kesetiaan. Iya. Sairam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Suresh. Ya, oke. Kita lanjut ke Sis Ayu. Ini ada beberapa sister yang akan sharing, mungkin kita singkat. Sis Ayu, silakan, Sairam. Ya, Om Sri Sairam. Om Sairam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari semua bab yang ada di Tapowanam, sebenarnya hampir semuanya memberi yang sangat penting. Ada satu
yang benar-benar bisa membantu saya untuk bisa menjalankan sadhana dengan lebih baik, yaitu kisah tentang rumah sakit istimewa. Ini agak bergema ya. Ya, Coba. ya. Ya. Ah, Ya, tentang rumah sakit istimewa. Di Super sana Specialty Hospital. Okey. ya, Ya. yang ada di bab 12. Di sana dituliskan bahwa bagi Begawan tidak ada rencana beliau yang tidak mungkin. Sebuah rumah sakit yang sangat luar biasa dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, kisah yang betul-betul menyentuh hati saya adalah pengalaman dari arsiteknya, yaitu Dr. Kislo itu. Beliau tidak punya ide, walaupun sudah wawancara dengan Begawan tentang gambar rumah sakit tersebut, tapi gambar itu hanya bisa selesai ketika dia benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Begawan. Jadi dia betul-betul membayangkan bahwa ia adalah alat dari Begawan, hanyalah alat dari Baba. Ketika dia membayangkan itu, gambarnya bisa selesai dengan sangat cepat. Dan berbagai keajaiban pun terjadi. Nah, poin itu menguatkan saya bahwa sekarang itu yang terpenting adalah betul-betul fokus pada Begawan. Jadi seperti yang berkali-kali disampaikan oleh Profesor Sures, harus seperti sungai yang mengalir, jadi walaupun ada batu di sungai, walaupun berkelok-kelok, pokoknya tujuannya adalah ujung dari air tersebut, yaitu di laut. Jadi tidak fokus pada Begawan, jangan pikir ini, pikir itu. Karena saya pernah soalnya punya pengalaman, kita berusaha keras, tapi sebenarnya kalau Baba tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Seperti itu. Jadi betul-betul harus melakukan dengan keyakinan bahwa ini semua adalah kehendak beliau, dan kalau beliau punya rencana, apapun pasti akan terjadi. Itu untuk saya, Sairam. Sairam. Terima kasih Sis Ayu. Terima kasih Sister Ayu. Profesor Krishlov arkitek yang melukiskan gambar itu dengan hospital. Sebenarnya ada satu masa yang di UK saya pernah kongsi pentas dengan Profesor Krishlov. Banyak dia cerita kepada apa yang sudah jadi dan apa yang berlaku dan sebagainya. So masa itu Profesor Krishlov duduk belakang kereta Mercedes suami, dia berjalan dalam atas jalan raya, dan suami bagi tahu, okey, tempat inilah operation akan berlaku, first heart operation akan berlaku pada hari jadi, dia cakap. So dia pun tengok macam tu, dia cakap, hospital mana? Dia cakap, oh, tanah. Dia tengok tanah kosong. Tanah kosong macam mana ada hospital, macam mana? Ini sudah bulan Mac, sekarang November 23, macam mana ini boleh berlaku? Suami bagi tahu bahawa apa yang what I will take place. Apa yang saya sudah niatkan itu akan ditunaikan. Jadi dalam 7 bulan, hospital itu sudah selesai di situ. So apa yang Sister Ayu cakap itu bagi itu penting sekali, kerana di dalam segala masalah yang kita ada, kalau kita biarkan Begawan buat, itu akan diselesaikan dengan begitu cepat sekali. Tapi kalau kita selalu fikir bahawa saya saja, maka penyelesaian itu tidak akan muncul. Jadi apa yang kita harus buat ialah bila kita buat kerja, just surrender and be in the flow. Tapi artinya biarlah Begawan yang buat, kita dedicate kepada Begawan, dan kemudian kita buat kerja kita. Itulah cara bagaimana untuk mendapatkan potensi kita dan juga untuk mendapat keputusan yang lebih baik untuk kita. Ya,
Surrender. Penting sekali. Terima kasih Prof. Suresh. Nah, selanjutnya Siswi Tri, Sairam. Sairam, selamat malam Prof. Selamat malam juga Bro dan Sister semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya sangat beruntung sekali bisa ikut program baca bersama Om Sairam. Terdengar suara saya ya? Ya, bergema, ada gema. Oke, apa dimatikan aja kameranya ya? Coba. Ya, coba. Sairam, saya sangat merasa beruntung sekali bisa ikut program belajar bersama membaca literatur Tapawanam ini bersama teman-teman Mahila, bersinergi secara berkualitas melakukan program ini. Dan sebenarnya hampir semua subjudul itu membawa pesan dan inspirasi tersendiri ya. Tapi ada satu subjudul yaitu referensi mengenai Bhagawan Satya Sai Baba dalam naskah-naskah kuno. Di sini maaf agak ini. Di sini digambarkan dalam berbagai referensi tersebut detail sekali kedatangan sang guru, Satguru kita Bhagawan Sri Satya Sai Baba dari tinggi badannya sampai bagaimana Om Sairam. Ya, lancar Wid Sairam. Ya. Om Sairam. Ya. Bagaimana bahkan tinggi badannya, ciri fisiknya, rambutnya, kakinya, lapak kakinya seperti apa, itu membuat menyentuh rasa bakti saya dan menimbulkan kerinduan saya yang sangat pada beliau. Begitu, jadi teringat dasar semester terakhir di 2009 itu, sehingga kerinduan dan bakti itu menginspirasi saya untuk senantiasa bersyukur dan menjadi lebih baik lagi, dan ingin menjadi bakti ini menginspirasi saya menjadi instrumen yang lebih baik lagi. Dan tidak hanya Sairam, maaf ke videonya. Dan tidak hanya kita dari nadi atau purana saja, bahkan khotbah-khotbah Nabi Muhammad, bahkan dari Wahyu Injil, dan ini yang membuat saya juga bersyukur bahwa guru yang universal itu datang ke dunia ini, dan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, melakukan sadhana dan melakukan ajaran-ajarannya, dan menginspirasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian dari saya, Om Sairam. Om Sairam. Terima kasih Siswi Tri. Sairam Prof. Sairam. Coba gitu. Kalau kita lihat artikel itu tadi, buat yang tadi yang Nadi. Sairam Sis Ayu. Nadi tadi yang cerita tentang Begawan minta ditampilkan. Ya. Baik. So, cara bagaimana kita nak baca ini ialah apabila kita baca, so for example, kalau kita lihat, dah atas lagi. Ya. Dalam nadi yang terpelihara ataupun periksa Brahma nadi. Nadi ialah apa yang dipanggil, ialah ditulis atas daun kering di masa dulu. Dia orang gunakan pen stylus tu dan mereka akan tulis apakah riwayat, apakah cerita dan sebagainya, mereka akan tulis atas daun yang kering, dia cakap. So, nadi ditulis dalam daun yang kering, dan daun-daun kering ini disimpan di dalam satu tempat khas. Jadi apabila kita baca seperti ini, Sri Cinadore memeriksa Brahman Hadi, dan dari sini mendapatkan tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba. So, dalam kehidupannya, hari Khamis akan menjadi hari yang disucikan. Wow. Di dalam nadi, di dalam bertahun-tahun dulu, berarti beratus-ratus tahun dulu,
mereka telah pun tulis dalam bentuk kertas, dalam daun kering, bahawa ada seseorang datang dan mereka akan gunakan hari Khamis sebagai hari yang disucikan. Betul, hari-hari biasanya kita dapat bajen dan sebagainya. Dengan cara itu, beliau akan hidup dan berlaku. Beliau akan mendapatkan ilusi yang hanya menjadi orang biasa yang bertempat tinggal di Puttaparthi. Ini memang betul. Jadi bila kita bersama dengan Bhagawan, kita rasa dia macam orang biasa, dia dah jalan cakap dan sebagainya, makan macam kita. Jadi kadang-kadang ini ialah dia sendiri menciptakan ilusi ini. Beliau akan nama Narayana. Beliau akan merupakan inkarnasi Siva Sakti dan yang merupakan inkarnasi kembali dari Shirdisai. Terlahir di tepi Sungai Citrawadi di lingkungan yang tenang. So, para bhakta mesti faham bahawa benda ini tulis di dalam daun yang kering itu beratus tahun baru. So, apabila kita pergi cari nadi lihat, maka tulis. Sairam. Kita dipilih dengan kehidupan ini untuk jalan dengan Bhagawan Baba. Lagi satu nadi yang di dalam kuil Subramania, di daerah Andhra yang dikelilingi oleh Tamil, Kerala dan Karnataka. Ya. Om Sairam, Profesor. Boleh dengar? Tadi hilang, Boleh Prof. dengar? Sekarang Ya, boleh sekarang, dengar? Ya, sekarang baru dengar. Okey. So di dalam Brahma Nadi ada dia ceritakan pasal Bhagawan Baba. Sekarang ada lagi satu nadi di kuil Swami Subramania di lain tempat. Di sana pula dia tulis. Ditulis macam mana? Beratus-ratus tahun dulu. Mereka sudah tulis. Apa tu? Ada Swami akan datang, dia akan tinggal di daerah Andhra, di tepi Sungai Citrawadi. Sudah ditulis di situ. Tapi sudah ditakdirkan beratus-ratus tahun dulu bahawa ini kejadian akan berlaku dan ada seorang yang begitu besar yang akan wujud dan mereka dialah yang akan hidup dalam kehidupan kita dan seorang avatar daripada Siva Shakti. Bila kita baca dengan perlahan-lahan dan mula meresap, kita akan rasa begitu bangga, begitu baik, begitu penting sekali kerana kita di dalam kehidupan kita sudah dipilih oleh Bhagawan Baba untuk bersama, untuk tahu, untuk kenal. Ada juga berbanyak juta orang yang belum tahu lagi. Tapi kita dipilih, kita ada peluang untuk pergi Puttaparthi dan sebagainya. Jadi ini bila kita baca ini, inilah pemikiran yang kita mesti ada. Kalau tidak, kita akan just baca ini sahaja. Macam tadi Ibu bagi tahu, dia dengan apabila baca, dia rasa begitu bangga dan begitu baik sekali bila baca. Di Padma Purana di bawah itu, di Padma Purana yang disusun oleh Resi Agong kaki 3 inci. Tengok berapa tinggi dia pun sudah ditulis di Padma Purana. Ya. Sungguh luar biasa. Ini ialah bukan macam mana dalam sains, buku sains pun kita tidak boleh tahu. Berapa hari esok kalau kita tanya orang kita, esok macam mana, ada hujan kah, tak ada hujan? Itu meteorological department dengan dia punya measurement semua tu dia bahkan bagi tahu. Ya, besok mungkin akan hujan. Itu pun mungkin akan hujan. Kita sains sekarang. Esok mungkin, lusa mungkin. Tapi dia di sini bukan saja lahir tapi tingginya 5 kaki 3. Inilah begitu luar biasa. Begitu macam mana mereka boleh tahu benda ini. Sebab kalau kita lihat dan dengar aspek-aspek sungguh mengejutkan, sungguh mengharumkan, sungguh terharu. Begitu terharu sekali apabila baca ini. Jadi inilah saya nak just tekan lebih kepada aspek-aspek ini. Ya. Sairam Prof, terima kasih banyak.
Saya persilakan Sister Sairam. Sister Ida. Sairam, Sister Ida silakan. Sairam Prof. Sures, Sairam Bakta terkasih, dari semua buku ini memberikan kesadaran tersendiri buat saya. Jujur saya bukan orang yang suka membaca sebenarnya. Jadi dengan tiba-tiba dimasukkan dalam tim Tapowanam itu membuat saya merasa bahwa saya disentuh oleh beliau gitu. Mulai dari ikut membaca, kemudian untuk yang paling berkesan di awal adalah tentang Jodi Adipali Somapa, di mana di sana beliau mengatakan kalau beliau adalah Siwa Sakti, sehingga itu membuat saya mulai merubah bahwa setiap saya akan sujud di depan beliau, saya sudah merasa bahwa saya sudah sujud kepada yang satu, Siwa dan Sakti itu sendiri gitu. Itu yang membuat keyakinan saya semakin bertumbuh gitu, Om Sairam, untuk menjadi lebih baik. Sairam begitu. Sairam, makasih Sis Ida. Sairam Prof. Sures. Ya. Ya, iya. Tadi Ibu cakap inilah cara bagaimana apabila kita nama dibayangkan apa sebenarnya dan sekarang dia nak bayangkan macam Siwa Sakti, dan apabila kita betul boleh bayang, kita boleh lihat, maka kadang-kadang kita akan begitu terharu sekali. Inilah cara bagaimana membaca. Kalau kita baca just like that, kita tidak akan dapat pengalaman. Tapi kalau kita baca dengan lihat image, lihat form dan sebagainya, pengalaman kita lebih dalam lagi. Itulah seperti mana yang tadi Ibu cakap. Terima kasih. Sairam, terima kasih Prof. Oke, selanjutnya Sister Sylvia, Sairam. Sister Sylvia ingin berbagi. Sairam Bunda. Ya, Sairam, Sister Sylvia silakan. Sairam Bunda, ketika membaca Tapowanam, ada satu cerita di dalam Tapowanam itu yang kebetulan kami alami juga, yaitu ketika Baba menyelamatkan seorang bakta dari kebakaran seperti itu. Baba tidak ada terbatas oleh ruang, kalatitaya. Dia adalah kalatitaya. Jadi seperti pada saat itu kami sedang berada di dapur. Kemudian ternyata ada makanan yang bisa meletup gitu, tapi kami tidak tahu. Jadi hanya sepersekian detik saja dari ketika makanan itu mau meletup, tiba-tiba ada sebuah intuisi untuk ke depan dulu gitu, ke depan. Jadi kami ke depan, hanya seperdetik aja ketika kami ke depan, makanan itu meletup sangat besar gitu. Seandainya pada saat itu kami berada di depan wajan, pada saat itu pasti sudah kena api, sudah terbakar gitu. Jadi pada saat itu benar-benar merasa suami itu akan menjaga kita pada saat apapun gitu. Beliau itu tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, walaupun saat ini beliau tidak ada dalam keadaan fisik, tetapi perlindungan beliau itu selalu ada. Dan itu ada di dalam satu cerita di dalam Tapowanam ini. Seperti itu, Bunda. Terima kasih. Sairam, terima kasih, Sister Sylvia. Sairam, Prof. Dan pada cerita itu, satu kebenaran sudah muncul. Apa itu? Di mana-mana, di dalam segala kesusahan dan di dalam segala kesulitan, Bhagawan ada bersama dengan kita. Jadi, satu aspek yang kita mesti faham ialah kita harus jangan risau. Satu, kita tidak harus worry, anxiety, panic, stres. Apa pasal? Sebab Bhagawan sudah ada bersama dengan kita. Jadi, apabila kita risau, ini sudah satu tanda di mana kita fikir bahawa tidak ada Tuhan bersama dengan kita. Walaupun suami sudah cakap
banyak kali kita selalu worry, kita selalu stres. Jadi daripada dengar pesanan tadi daripada ibu, satu sahaja kita ambil. Daripada hari ini saya langsung tidak akan worry. Saya tidak akan risau. Kalau kita khawatir, kalau kita boleh dapat ambil pesanan ini, itulah satu kebaikan, yang satu cara bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran kita. Dengan worry, don't worry. Don't worry. Terima kasih Profesores. Terima kasih Bunda. Saira, terima kasih Sister Tia. Salam. Ya. Saira, terima kasih. Sekarang saya persilakan Sister Hema. Saira. Sairam. Saira, Sister Sairam, Hema. Prof. Saira. Selamat Hari Ibu semua. Selamat Hari Ibu, Hema cantik. Kali ini saya ingin sharing tentang bab 2, Sirdi Sai Partisai, mengenai Prema Kutiram. Nah, ini tentang kebaikan. Jadi saya sama anak saya, my daughter, ingin bernyanyi sedikit karena sebenarnya kan tidak ada yang kebetulan. Selama 2 minggu ini kita PNK tentang kebajikan. Jadi anak saya bertanya, apa sih bedanya kebajikan dan kebaikan? Nah, sebelum saya sharing, saya ingin mengajak semuanya untuk bernyanyi sama-sama tentang kebaikan. 1, 2, 3. Pernahkah kau terima kebaikan? Apakah hanya untukmu? Edarkan, terus edarkan yang mengalir. Bantulah pada semua orang. Hapuskan air matanya, ringankan beban hidupnya. Semua bersaudara, itulah kasih sejati, tanpa mengenal batasan, karena sumbernya satu. Bagikan semua. Sairam, terima kasih. Saira, tepuk tangan, Saira. Jadi di Prema Kutiram ini yang benar-benar bikin saya itu terenyuh karena ini pandemi. Jadi ngerasa, dan saya adalah seorang newbie, mom newbie. Jadi ngerasa bisa nggak sih kita melakukan kebaikan saat pandemi seperti ini, terutama soal materi. Jadi pada saat itu Sis Jangki ngasih giliran saya membaca tentang Prema Kutiram. Di situ Baba bilang, berkahku selalu tersedia berlimpah untuk siapa saja yang mengabdi untuk kebaikan. Memperluas kegiatan dengan memperbaharui kekuatan. Jadi saya sedikit berkontemplasi, introspeksi diri. Sebentar, Nak. Jadi saya lebih semangat gitu untuk berlatih hati dan pikiran saya untuk terus melakukan kebaikan tanpa mengharapkan apapun dari apa yang sudah kita lakukan, dan terus upgrade diri untuk memahami, untuk memperbaiki kekuatan yang saya miliki. Jadi kekuatan yang saya artikan di sini adalah saya harus lebih kreatif, penuh inisiatif dan positif pastinya, agar mampu memperluas kegiatan yang saya artikan di sini. Aktivitas kita lebih semangat untuk bisa berbagi kebaikan tanpa harus mengharapkan imbalan atau mengharapkan sesuatu dari kebaikan itu. Jadi dengan ikhlas pasti kebahagiaan itu mendatangi kita. Sairam seperti itu. Saya memaknai bacaan yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih. Begitu merdu sekali dengar lagu dan begitu sentuh hati ya. Begitu terharu. Nanti
cerita itu Ya, pun. terharu sekali Sairam. Terima kasih Sesema. Sairam sangat menginspirasi semua sharing sister kita. Selanjutnya saya persilakan Sister Jangki. Sairam, Jangki. Profesor, Sairam semuanya. Suara saya jelas, Sister? Ya, jelas Ya, sih. oke. Silakan. Oke, buat saya ketika kali ini membaca ya, saya sebenarnya sudah membaca beberapa kali, dan setiap kali membaca saya mendapatkan inspirasi ataupun pelajaran yang sangat berharga. Juga ada miracle kecil-kecil setiap kali saya membaca. Ketika kali ini saya ditanya apa yang sudah menjadi yang pelajaran yang saya terima, saya kembali menutup mata dan saya teringat suatu hal, yaitu pertama kalinya saya membaca. Ini bukan dari kali ini, biarpun itu akan relate ya, jadi menyangkut untuk kali ini. Apa itu? Pertama kali saya membaca buku Tapowanam adalah tahun 2002. Kebetulan waktu itu saya di Buddha Party dan buku ini baru keluar waktu itu. Saya tidak tahu sebelumnya pernah keluar, tapi waktu di sana ada. Dan dikatakan ini buku baru. Saya membelinya. Dan di situ memang tertulis cara membaca, tapi karena tidak sabar, saya langsung membaca di situ di Kulwan Hall. Ketika membaca itu sampai pada bagian yang akan kita baca besok, yaitu beberapa nama dari para Saidivoti yang mendapatkan miracle dari suami. Dan di situ ada 2 nama yang orangnya saya pernah berjumpa, malah pernah berbicara, pernah ini. Jadi saya merasa wow, saya pernah ketemu sama orang-orang ini, orang-orang hebat yang masuk sampai ke buku suami. Dan itu membuat saya sangat terinspirasi. Lebih-lebih lagi melihat, wah saya pernah kenal orang ini, orang-orang hebat ini. Salah satunya adalah Dr. At Ong Jum Sai. Cerita beliau itu sangat wow bagi saya. Dan ketika itu saya rasa, waduh, kok bisa ya hal seperti ini terjadi ya, suami bisa melakukan seperti ini rupanya. Aduh, gimana ya ini ya. Jadi rasanya antara percaya tidak percaya. Dan kemudian dapat kesempatan setelah membaca buku ini, kebetulan beberapa bulan kemudian Dr. At Ong Jum Sai datang ke Jakarta. Dan ketika itu kita ada training untuk guru-guru PNK di suatu universitas. Di situ kami semua duduk dan Dr. At Ong Jum Sai sendiri mengisahkan tentang kisah beliau. Mengapa ini membuat saya wow? Di sini Dr. At Ong Jum Sai, seorang saintis, ilmuwan yang begitu terkenal, yang bisa mencapai alat yang beliau ciptakan itu, yang beliau dapatkan itu bisa membuat terobosan yang begitu besar untuk NASA, dan setelah itu beliau mendapat tawaran yang begitu besar dari NASA. Tapi itu tidak beliau ambil. Beliau cukup telah melaksanakan cita-citanya, yaitu bisa membuat alat itu. Beliau lepaskan semua itu dan kembali ke kampung halamannya, yaitu mengabdi pada nusa dan bangsanya. Menjadi seseorang yang berguna bagi bangsanya. Jadi buat saya itu adalah instrumen yang mulia untuk nusa bangsa dan untuk suami sendiri. Adalah suatu kehormatan dan suatu yang tak ternilai bagi saya dan bagi siapapun yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi instrumen buat suami. Itu menurut saya. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan ini, pergunakannya. Di cerita ini juga dikisahkan bahwa sebelum Dr. At Ong Jum Sai lahir pun suami sudah melindungi Dr. At Ong Jum Sai. Jadi di sini dikatakan ada artikel, ada quotation mengatakan bahwa sebenarnya seorang bakta atau instrumen suami itu sudah dipersiapkan beberapa ribu tahun sebelumnya untuk terlahir bersama dengan sang avatar di sini dan bisa menjadi instrumennya. Di kisah ini benar-benar terbukti. Jadi sekali lagi buat saya instrumen suami adalah suatu yang mulia dan harus saya pergunakan sebisa-bisa mungkin waktu saya dan kesempatan ini. Begitu dulu. Om Sairam. Om Sairam, Sister. Terima kasih. Sairam, Prof. Begitu luar biasa cerita Dr. At Ong. Sebenarnya kita semua kenal Dr. At Ong memang seorang tokoh dalam nilai-nilai murni. Banyak dia punya pengalaman dan banyak dia punya cerita. Tapi macam Sister cakap, sebelum lahir kawan sudah jaga. Ini kita mesti berasa wah kerana diberi peluang untuk
Saya Prof. Suresh hilang suaranya. Oh, boleh dengar? Hilang tadi, Prof. Di saya nggak dengar. Sekarang boleh? Ya, boleh sekarang. So, artinya apa yang dicakap Bella, kita mesti rasa tuah kerana dipilih. Macam Dr. Adong dipilih sebelum lahir pun sudah ada protection, ada Bhagawan sudah jaga dia. Sama seperti itu, semua orang di sini pun dipilih, kita dipilih dan kita buat misi selesai. Hari-hari kita mesti ada keyakinan bahawa kita dipilih untuk buat kerja suami. Jadi hari-hari kita mesti fikir, wah saya sangat bertuah kerana dipilih untuk main satu peranan. Saya akan ambil satu peranan di dalam misi Bhagawan. Inilah perasaan yang kita mesti ada apabila kita dengar cerita ibu tadi. Ya, saya benar-benar kita harus manfaatkan kesempatan untuk berkarya. Sudah dipanggil oleh Bhagawan. Sairam. Terima kasih Sis Jangki. Selanjutnya Sister Rati. Sairam, silakan Sis Rati. Om Sairam. Om Sairam. Saya mau berbagi di sini. Om Sairam, Sister. Saya berbagi di sini apa yang baru aja saya. Suara saya cukup kedengaran? Kedengaran ya? Jelas. Ya, jelas Sis ya. Ya, saya dengar. Ya. Jadi saya yang baru mengenai bab terakhir dari bab 12. Terakhirnya di mana di situ menceritakan tentang Dr. Sitaramaya yang mengalami sakit yang secara langsung Bhagawan mendatangi kamar di mana beliau sedang dirawat. Sairam. Ya, lanjut aja. Lanjut, jelas. Ya, jelas. Lanjut aja, Sis. Ya, Sairam. Ya, pada saat itu Bhagawan mendatangi kamar di mana Dr. Sitaramaya dirawat. Dan dia mengatakan, bagaimana kesehatanmu? Lalu Baba sendiri yang melayani Dr. Sitaramaya dengan mengupaskan apel, lalu menyuapkan ke dokter tersebut. Pada saat itu Bhagawan mengunjungi bersama Sri Kasturi. Sri Kasturi sangat heran dan dia berpikir sungguh diberkati ini. Bahkan sakit pun membawa begitu banyak keberuntungan untuk Dr. Sitaramaya. Begitu dalam pikiran Sri Kasturi. Maka dia pun berharap, sungguh aku berharap ingin jatuh sakit. Tujuannya barangkali supaya Sri Kasturi mendapat pelayanan seperti yang dialami oleh Dr. Sitaramaya. Tetapi beberapa hari kemudian Sri Kasturi mengalami sakit. Dan dia berharap suami akan datang juga seperti mendatangi Dr. Sitaramaya. Tapi yang terjadi sebaliknya, Sri Kasturi disuruh mendatangi Baba untuk membagikan kalender-kalender kepada setiap ruang-ruangan yang ada di Prasanti Nilayam. Sri Kasturi padahal saat itu tulang punggungnya sangat sakit dan dia tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi siapa yang bisa menolak keinginan Bhagawan Baba? Dengan baktinya yang sangat tinggi, Sri Kasturi mengambil gulungan itu dan membagikan ke setiap ruang-ruangan. Jadi di sini saya menyimpulkan, dan disimpulkan juga dalam kitab ini, bahwa suami tahu apa yang kita butuhkan. Jadi bukan apa yang kita inginkan. Demikian, Sister. Terima kasih. Om Sairam. Om Sairam, Sis Rati. Terima kasih. Sairam, Prof. Suresh. Jadi apa pesanan dari apa yang kita belajar daripada cerita tadi ibu-ibu yang cakap? Iya, Sairam, Sis Rati ditanya apa yang kita ambil, apa yang kita pegang dari nilai-nilai yang sudah itu untuk dalam kehidupan sehari-hari, yang benar-benar nyata bisa kita praktekkan. Oh iya. Jadi
misalnya kita menginginkan sesuatu, kalau tidak tercapai, janganlah kita bersedih. Kita harus menyadari bahwa kehendak suami itu benar adanya. Jadi bukan atas keinginan kita, tapi suami tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin sesuatu yang kita inginkan belum tercapai, janganlah kita bersedih karena suami atau bagawan baba tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan tentang sesuatu, misalnya tentang materi begitu, ataupun tentang jabatan atau kedudukan. Demikian, Sister Sairam. Sairam, Sislati. Sairam, Prof. Jadi itu sangat penting, pesanan itu bagi penting sekali, ajaran itu bagi itu penting karena kadang-kadang di dalam kegiatan kita mungkin kita berniat untuk mendapat sesuatu, tetapi itu tidak menjadi realiti. Jadi mungkin kita kecewa, kita sedih, kita rasa tak begitu baik sekali, tapi ajaran ialah sungai itu apabila dia mengalir, kalau ada batu, dia tahu selok-belok, kalau ada bukit sedikit, dia akan mengelilingi bukit itu, tapi akhirnya sungai itu juga akan temu dengan laut. Bhagawan cakap, mengapa ini akan berlaku? Ini berlaku sebab kesedaran sungai itu ialah dia mau sampai ke laut. So keinginan itu mesti kita dapat, tetapi di dalam kehidupan mungkin ada kecewa, mungkin tak dapat, tapi kita tidak harus putus asa. Itu saja. Ya, Sairam Prof menguatkan kembali. Sairam, terima kasih Sislati. Sairam, selanjutnya saya persilakan kakak saya Mbok Tu Sinta. Sairam. Sairam Mbok Tu. Beliau sudah sejak dari awal membaca Tapowanam. Sairam Mbok Tu. Om Sri Sairam. Sorry. Ya, Sairam. Sorry. Om Sri Sairam. Ya, Sairam Mbok Tu. Ya, Om Sri Sairam Bro Sures, Om Sri Sairam Kade, adikku. Baiklah, dari mana saya memulainya ini? Semuanya sudah dari Sai Sister sudah menyampaikan, dan apa yang disampaikan Prof. Sures tadi, langsung saya masuk ke dalam, begitu mengharukan sekali. Saya memulainya dari bagaimana Baba menyampaikan bahwa kita diberikan kemudahan oleh Baba di zaman kali ini dengan nama Smaranam. Itu kalau nggak salah kalau di buku saya di halaman berapa deh ya, lupa. Tadi Sis Ayu sudah saya kirimin, Sairam. Ya, jadi itu yang saya ingat nama Smaranam. Jadi saya tidak terlalu letterlek untuk membuka dari bab ini, bab itu. Saya ingat sekali Baba memberikan kemudahan buat kita semua Sai Baktanya yang ada, terutama karena ini saya di Indonesia, itu dengan nama Smaranam, dengan mengulang-ulang nama Tuhan yang engkau senangi. Seperti itu. Suara saya jelas ya, Dek ya? Jelas Mbak Tu. Jelas. Suami sering berpesan jelas sekali, hidupku adalah pesanku. Mungkin aku daripada ini ya suaranya nggak gini, nggak usah tunjukin diri. Jadi hari-hari kita selalu lalui dengan sesuatu karena hari-hari kita begitu singkatnya, yang seperti Prof. Sures sambil ngantuk-ngantuk saya mendengarkan beliau menyampaikan kita singkat. Jadi kita apa yang bisa kita, sekarang ini Pak. Contohnya, jadi sorry ini karena kalau udah di lantai 2 pakai laptop pasti agak-agak ngeblank sedikit ininya. Jadi sedikit apapun, sekecil apapun proses yang kita lewati, betul yang Sister Rati tadi sampaikan, kemudian juga Sister Jangki dan beberapa rekan-rekan adik-adik yang lainnya sudah menyampaikan, bahkan langsung bertemu dengan mereka sudah tertulis, termasuk juga Datu Jega juga akan masuk di situ, Isaac Tigret yang bagaimana beliau seorang kaya raya bisa sampai terpanggil juga untuk membuat rumah sakit. Jadi apa yang bisa harus saya sampaikan?
karena saya juga mendampingi seorang Brother Nur Cahyo, termasuk juga ketika pembuatan penterjemahan Tapo 6 sudah dijiliti dulu belum mendapatkan izin dari Prasanti, Bro Nur dimarah-marah sama dari pihak Prasanti dan sebagainya. Prasanti Publication Trust. Jadi yang untuk kita itu, jadi kalau Sister Jangki pertamanya sebelum diterjemahkan 2002 dan saya juga sampaikan hal itu. Untuk membangun, Sister dengar suara saya? Kok saya ngeblank ya? Ya, dengar. Dengar. Nah, lanjut mau tuh. Betul kah? Jelas. Jadi ya, jelas suaranya ya. Bagaimana suami begitu dengan jelasnya, bagaimana kita untuk meyakini suami selalu ada pada diri kita. Contoh, saya jadi, kalau sudah bicara Tapo 6 pasti saya jadi larut dan lebih emosi sih ya, kalau saya bilang emosi dari dalam untuk menyelaraskan. Ngebayang nggak anak saya yang berusia 14 tahun sekarang cantik keluar 2 jamnya lagi udah di kamar mayat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan marah sama Baba? Saya tidak, saya dengan suami saya, Brother Nur, memandikan anak saya yang cantik itu, dan itu juga anak Baba, Nanda Melati Cahaya Putri, di kamar mayat. Entah orang dari mana, Sai Bakta, enggak saja dari Indonesia. Dari mana-mana mereka datang ke desa kami. Itu sampai ada yang menyeletuk begini, Pak Nur nggak marah ya sama Baba? Kenapa marah? Kan itu semua miliknya Baba. Dan beliau yang punya. Dan betul Pak Nur, Bro Nur ketika sampai di Putapati, karena ya bukan ingin show off ya. Boleh katakan orang Bali, tidak ada keturunan, bukan orang kaya raya, diberikan sebuah kekhususan bisa bertemu Baba di Virenda, dan langsung orang pada nggak didekati. Bro Nur dekat Bro Jega. Nur, kamu laki, kamu dicari Baba, karena Baba hanya untuk menyampaikan pesan. Anakku, anakmu sudah denganku. Sehingga kalau seperti itu, apalagi di zaman kali yang kita disuruh mengulang-ulang nama Tuhan dengan bakti yang amat dalam. Jadi ketika seorang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bagawan, bahkan tadi juga sempat disampaikan oleh adik yang membaca, ketika seorang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Prashanti, tempat berdoa akan menjadi Prasanti Nilayam. Jadi Bapak menyampaikan Prasanti Nilayam ketika engkau berdoa sungguh-sungguh. Mungkin nanti bisa Bro Sures akan sampaikan. Nanti kalau saya nyerocos tambah banyak, nanti tambah terlalu ini. Jadi marilah kita selalu membaca kisah kehidupan suci Bagawan ini. Jadi supaya teman-teman jangan untuk bosan-bosan, karena kalau saya memang Tapo 6 kemanapun saya bawa. Kemanapun Tapo 6 saya selalu bawa. Ketika terlalu bahagia pun langsung ingat, suami tuntun dan bimbing hamba. Control your mind. Sehingga saya selalu gitu. Apapun, termasuk tahun 2020, dengan begitu banyaknya kejadian, saya terkoyak-koyak, artinya saya jatuh, bangun lagi, terseok lagi, saya sujud lagi sama Baba. Suami, apa ini? Suami, apa ini? Kalau kita nggak percaya, salah banget. Sehingga pegang kuat kaki Baba, sehingga apa yang keyakinan itu akan tumbuh, dan seperti apa yang disampaikan di dalam bab 18. Sairam, nanti terlalu nyeloteh, jadi tambah kacau pikirannya. Kehendak pasti
Sri Saya Saira. Motu, terima kasih banyak. Begitu kuat berpegang kepada Begawan menghadapi segala cobaan dalam hidup ini. Terima kasih. Harus adik-adik juga, dan luar biasa ruang Sairama ini. Saya berterima kasih sekali. Saya selalu belajar dan belajar menjadi murid. Terima kasih Bro Sures selalu membimbing kami semua, Sister Kade yang selalu menemani dengan senyumnya. Thank you. Saira, terima kasih Motu, terima kasih Pak Tut, Saira. Saira, Bro Sures. Saya terima kasih. Saya begitu terharu dengan tadi cerita Ibu. Sebab apa tahu? Itu sebab 2 minggu sebelum ini kita menunjukkan kepada dunia betapa baiknya para bhakta di Indonesia. Kerana hati yang begitu tulus sehingga kan boleh pegang dengan begitu kuat ajaran Sati Sai Baba, juga pegang kepada suami, dan di dalam segala kesusahan dan kesulitan masih dapat pegang dan mempunyai kepercayaan yang begitu tinggi sekali. Inilah yang sebenarnya apa artinya bakti. Swami cakap di dalam Prema Wahini ada satu perkataan, ada orang pergi bhajan, apa pasal dia pergi bhajan? Saya untuk nyanyi, saya berdoa dengan Tuhan kerana mau ini, mau itu dan sebagainya. Bhagawan cakap ini tu semua bakti itu ada satu tahap saja. Tapi bakti yang mulia, bakti yang termulia sekali ialah mempunyai bakti. Love, Baba said, bahasa Inggeris dia cakap, love for the sake of love alone is bakti. Artinya sayang, apa pasal kita sayang? Saya pun tidak tahu apa pasal saya sayang. Tapi memang saya sayang. Mengapa? Saya tak tahu. Ada orang sayang sebab dia mau rumah besar. Saya sayang pada Tuhan sebab anak saya sakit, dia mesti pulih. Kita miskin, kita doa kepada Baba kerana kekayaan dan sebagainya. Ini adalah sebab-sebab mengapa kita dibawa ke suami. Tapi akhirnya kita boleh dapat tahu bahawa kita akan sayang Tuhan kerana kita just sayang saja. Kita tidak perlu apa-apa. Bakti inilah yang begitu baik sekali. Dengan bakti ini, dalam apa-apa kesusahan ataupun kesulitan, kita masih pegang kepada suami. Macam tadi cerita ibu itu. Bagi itu banyak inspirasi ibu bagi tadi. Kerana inilah cara bagaimana kita harus percaya kepada suami. Bukan satu hari percaya, tak dapat, kita tukar guru, kita cari orang lain. kita ada banyak orang guru shopping tau. Guru shopping faham? Guru shopping you tahu? Lihat, cari-cari. Ya, cari guru lain. Cuci mata gitu. Ya, sini ada guru bagi sini, okey kita lari. Ada guru bagi itu, kita lari. Bukan guru shopping, kita pegang kepada satu dan pegang terus sampai sungai kita bertemu dengan laut. Saira, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Nah, sekarang saya panggil Sister Ekayanti. Saira, Sister Ekayanti. Om Sairam. Om Sairam. Terima kasih, Sister. Om Sairam, Prof. Sairam, saya sisters dan brother semuanya. Ya, saya terkesan sekali dengan yang disampaikan tadi oleh Sis Diangki ya, di mana disampaikan tadi bahwa untuk menjadi kita yang seperti sekarang, yaitu menjadi bhakta suami, bahkan suami sudah mempersiapkan dari sebelum kelahiran kita. Luar biasa, artinya saat ini saya dan kita semua sudah dipilih oleh suami. Dan saya bersyukur sekali bisa ikut dalam sadhana membaca Tapowanam ini karena dalam keseharian yang begitu padat dengan rutinitas, saya harus bisa mengatur waktu untuk ikut dalam sadhana ini, membaca naskah-naskah suci suami, dan menjadikan itu reminder untuk diri saya bahwa suami adalah segalanya.
Sairam Sister, apakah suara saya terdengar, Sister? Ya, Sairam Iya, Sister jelas. terdengar jelas ya? Iya. Bisa lanjut ya. Ya. Kita 3 menit ya, Sister Sairam. Iya, Sister. Iya. Dari semua bab itu ada satu subjudul yang saya touching deeply ya, yaitu di bab 11 dengan subjudul Bunga Cinta, di mana di sana menceritakan tentang anak kecil yang tidak memiliki kesempatan untuk mempersembahkan bunga mawar seperti teman-temannya yang lainnya, namun dia hanya mampu mempersembahkan bunga dari rumput liar. Namun karena dipersembahkan dengan penuh kasih, justru itulah yang diambil oleh suami, sementara bunga mawar yang lainnya hanya disentuh. Bahkan suami menggenggam terus ya selama pertemuan itu. Jadi di sini saya belajar dan mereminder diri saya bahwa untuk suami bukan tentang siapa kita dan apa yang mampu kita persembahkan kepada beliau, tetapi tentang seberapa murni persembahan tersebut. Persembahan yang murni itulah yang dipersembahkan dengan hati dan dengan penuh kesungguhan. Justru itulah yang akan mampu memikat suami. Sairam, terima kasih. Sairam. Om Sairam, Sis Eka. Terima kasih banyak. Sairam. Ya, Sairam. Sairam, silakan. Dalam cerita itu, budak yang kecil itu sebenarnya duduk belakang. So cikgu datang, dia duduk dalam barisan. Guru itu bagi pada tiap-tiap budak rose yang begitu cantik sekali. So dia bagi rose dan dia suruh budak itu bila baba datang bagi itu rose. Tapi budak yang akhir sekali, budak yang kecil itu tidak ada rose. Bila dia minta dia pun tak cukup. Jadi dia tak dapat. Tapi dia mau bagi sesuatu. Tapi di dalam tapi dia tidak ada. Dia tengok, dia nampak bunga daripada itu rumput. So dia ambil petik rumput itu dan pegang dalam tangan supaya dia boleh dapat beri kepada suami. Akhirnya suami datang, masa itu suami datang, dia ambil budak itu bagi dia rose, dia ambil itu rose dan terus bagi kepada budak itu. Dia jalan ambil rose yang lain, dia bagi kepada budak kepada siapa yang diberikan tadi. So sampai ke akhir sekali. So akhir sekali budak itu hanya ada rumput sahaja, bunga rumput. So dia ambil itu rumput, babah pegang dalam tangan, babah terus dengan tangan itu, dengan rumput itu dia masuk ke dalam bilik interview. Dan di sana lebih 1 jam dia duduk, dia bagi. Lepas interview, bila dia keluar daripada bilik interview, dia masih pegang kepada rumput itu. Artinya, tak pegang kepada rose, tapi dia pegang kepada rumput sebab diberi dengan begitu banyak kasih sayang, begitu banyak dia mau bersatu. Jadi cerita ini memberikan satu contoh bahawa suami tidak memfikirkan besar ataupun kecil sesuatu, ataupun kita mau buat yang projek yang besar dan sebagainya, tidak. Hanya dia fikir pada adakah niat kita tulus, adakah niat kita murni. Jadi dengan hati yang tulus dan murni kita bagi apa-apa pun, Bhagawan akan ambil dengan begitu baik sekali. Ini cerita itu. Ya, Sairam, sangat indah, sangat menyentuh. Sairam, terima kasih sekali lagi Sis Eka Yanti. Sairam. Ya. Oke, sekarang saya persilakan Sis Ayu Tara. Sis Ayu. Sairam Ayu, silakan Ayu. Sairam para bangsa. Suara saya kedengaran nggak? Ya, jelas. Iya. Ini pengalaman saya baca Tatuanam. Saya share yang berkesan bagi saya. Saya berkesempatan baca Mengapa Takut Bila Aku Ada di Sini. Saya terinspirasi dengan interaksi antara Ibu Kasturi dan suami. Jadi
Ibu Kasturi menyanyikan lagu. Sri Kasturi itu Bapak, Nak. Oh, ya. Ya. Ya itu. Aduh, Tante Ya. Ayu nggak tahu, maaf. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Kasturi ini diminta Baba untuk menyanyikan lagu. Kemudian Kasturi nyanyi lagunya. Artinya, ayahku Sai, aku telah datang kepadamu dengan seluruh keyakinan bahwa engkau akan melindungiku. Mohon jangan tinggalkan aku. Kemudian Baba balas. Jadi aku selalu ada untukmu gitu kan. Mengapa takut? Bahkan sebelum engkau meminta, Sai Baba melimpahkan anugerah. Bahkan sebelum engkau berdoa, beliau berlari menghampirimu untuk memberikan perlindungan. Ini sebenarnya menyentuh saya karena berkaitan dengan Hari Ibu saat ini, saya melihat figur ibu, pribadi ibu dalam diri suami saat ini itu dalam cerita ini. Jadi saya berharap Baba mengizinkan saya memiliki pengalaman yang manis gitu antara ibu dan anak gitu. Jadi anaknya bebas berekspresi, dia merasa nyaman, Baba kasih kesempatan anak untuk menyanyikan lagu, anak yang mengekspresikan perasaannya dengan manis, kemudian Baba juga merespon dengan manis, kemudian anak itu merasa nyaman gitu, merasa dapat good spirit dari Baba gitu. Jadi ini juga menjawab menjadi pengingat saya gitu, karena berkaitan dengan Hari Ibu ya, karena salah satu ketakutan dari saya adalah saya tidak dapat menjadi ibu yang baik karena saya perlu effort yang sangat besar gitu untuk menjadi figur yang lemah lembut atau yang bijaksana gitu. Jadi seringkali saya merasa tidak percaya diri apakah saya bisa jadi ibu yang baik gitu. Cuman judulnya saja sudah menyentuh saya gitu. Jadi ya mengapa takut gitu. Ya mudah-mudahan Baba jaga anak saya dan Baba juga jaga saya. Jadi itu yang berkesan untuk saya. Sairam. Sairam, terima kasih Tara. Terima kasih. Ya, tersentuh karena sebagai ibu muda dengan tantangan yang besar mendidik anak. Sairam. Sairam, Prof. Ya. So, Sairam, seperti di mana hari itu ada seorang ibu pun seperti itu ditanya, jadi kita buat satu sahaja, kita bawakan buat meditasi. Hari-hari kita buat meditasi, bawa anak yang kita sayangi itu ke dalam sinaran cahaya kita akan dapat lihat perubahan di dalam tingkah laku dia. So meditasi hari-hari, bila kita mula-mula kita mesti bertenang dulu, kemudian kita connect balik, kemudian kita di dalam sesi meditasi, lepas kita buat meditasi, kita bawa sinaran itu, sinaran cahaya kepada anak kita. Nah, dengan itu kita akan dapat lebih selesa, lebih aman dan sesuatu perubahan akan berlaku. Hari itu saya bagi tahu buat dalam 21 hari. 21 hari kita buat, tiap-tiap hari kita buat, tapi hari itu ibu itu bagi tahu, kan dia menangis, dia bagi tahu bahawa dalam 1 hari saja boleh dapat lihat penukaran. Itu cerita ibu itulah, tetapi kita tidak tahu berapa hari, tapi tidak kisah. Hari-hari kita buat, kita mesti dapat lihat. Mesti, ini garanti. Kita mesti dapat perubahan. Garanti aja. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Sairam, sekarang saya persilakan Sister Mela. Sister Mela. Sairam. Sairam, silakan Sister Mela. Terima kasih Sister, terima kasih Prof. Suresh sudah ikut sharing di sesi ini. Jadi kemarin kita dari Mahila, saya ikut dalam bersadana untuk membaca Tapowanam. Saya sangat senang sekali
karena itu rasanya sudah diberi kesempatan oleh suami untuk ikut serta di dalam sadana tersebut. Jadi di situ kesempatan juga untuk belajar lebih mengenal suami lebih dekat lagi, seperti itu. Nah, dari sadana tersebut saya mendapat giliran membaca yang paling saya sebenarnya membaca Tapuanam sudah pernah saya lakukan, dan sekarang saya mendapat giliran membaca tentang inkarnasi suami. Sairam itu yang sangat, setiap membaca itu seperti ada rasanya merinding sekali dan ada rasa sesak seperti itu. Dan saya bisa membayangkan semua yang saya baca, di mana pada saat itu di mana suami adalah putra ke-8 dari Ibu Eswarama, dan itu juga merupakan Dewa Krishna juga merupakan putra ke-8 dari Ibu Dewa Kidewi, seperti itu. Dan banyak tanda-tanda kedewataan beliau, kemunculan beliau dengan alat-alat musik yang berbunyi sendiri, dan juga ada banyak lagi seperti ada tanda-tanda beliau mempunyai tai lalat kecil pada pipi kirinya, dan beliau juga mempunyai tai lalat di dadanya seperti hiasan Sriwatsa yang menghiasi dada Dewa Mahawisnu. Dan itu sangat saya bayangkan, terus di mana juga pada saat di sudut ruang persalinan di mana ada ular yang melingkar di bawah tempat tidur beliau, seperti itu. Rasanya, oh Sairam, saya bersyukur sekali berada dalam kapal besar beliau. Jadi itu mungkin kalau boleh saya sombong sedikit seperti itu, tidak mungkin ini adalah tidak semua orang bisa mendapatkan rahmat itu. Jadi itu yang bisa saya rasakan pada saat membaca membaca Tapowanam, dan ini juga sebenarnya sesuai dengan pada saat suami saya waktu beliau operasi jantung tahun 2006, di mana pada saat itu saya dikasih buku juga sama kakak. Jadi pada saat itu operasi jantungnya yang pertama itu mengalami kebocoran seperti itu. Jadi kata dokter harus dibedah lagi. Saya waktu itu berdoa, benar-benar berdoa yang benar-benar apapun kehendakmu, semuanya saya serahkan kepadamu. Dengan nama Semaranam, saya hanya nama Semaranam saat itu. Dan operasi suami saya 10 jam, dan setelah itu dokter datang dan mengatakan, Ibu, Bapak tidak jadi dibedah lagi. Tapi ada sedikit gumpalan darah di parunya dan bisa kita atasi, seperti itu. Jadi itu berterima kasih sekali, saya bersyukur sekali saya bisa kuat, saya bisa dengan masih dalam suasana seperti itu, saya mengingat beliau dengan nama Semaranam, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Prof. Sures, terima kasih Sister Sairam. Terima kasih Sis Mela, Sairam, Prof. Sures. Yeah. So tak, itu cerita bagus, itu saja. Ya, Sairam, Sister, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan Sister Nali. Sairam, Sis Nali. Om Sairam, Sister. Om Sairam, Sis Nali. Om Sairam, Profesor Sures. Saya ingin sharing waktu hari pertama saya mengikuti
baca buku Tapawanam bab 2 Sirdisai Partisai. Saya teringat waktu saya pertama kali ke Brindawan pada tahun 2006. Di sini saya membaca, ikut menyimak ya, pada saya Mahila membaca Sirdisai Partisai bab 2-nya. Di sini ada tertulis, pada awalnya nama dan wujud adalah penting. Itulah yang menjadi alasan mengapa para avatar datang. Sehingga Tuhan dapat dicintai, disanjung, dipuja, didengarkan, dan diikuti, dan akhirnya disadari sebagai sesuatu yang tak bernama dan tak berwujud, Baba. Dan kemudian siapakah Satya Sai Baba ini? Inikah suami yang digambarkan tak terhingga, manusia yang memiliki kekuatan istimewa dan adalah Tuhan yang sesungguhnya. Apakah beliau wujud kelahiran kembali dari seseorang? Kita tidak mengetahuinya. Bahkan sifat diri kita sendiri pun kita tidak mengetahuinya. Apalagi untuk memahami sifat sejati seseorang, meskipun orang itu adalah teman dekat kita. Kemudian bagaimana kita bisa memahami rumitnya prinsip dan kepribadian dari penjelmaan? Seseorang memahami sifat bulan hanya dalam beberapa hal, meskipun hanya diterangi oleh sinar bulan dan lampu-lampu sebagai rujukannya. Setidaknya bisa berguna. Sama halnya jika kita berusaha memahami yang mulia Sai, kita harus bersandar hanya pada perlengkapan alat ukur yang disediakan untuk kita, yaitu kejadian-kejadian yang diceritakan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri, juga pesan-pesan yang disampaikannya sendiri. Nah, di sini saya ingin sharing, saya mengalaminya. Di sini Sirdisai Partisai, benar yang saya doakan waktu saya pertama sampai di Brindawan. Masa itu pas perayaan Buddha Purnima, saya bersama seluruh Sai Bhakta, keluarga saya dari Korwil 1 Medan, berkunjung ke Brindawan. Masa itu saya dapat kamar di sebuah apartemen karena di ashram Brindawan sudah full, jadi kami menginap di sebuah apartemen tak jauh dari ashram Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Saya mendapat kamar di lantai 3 dan di kamar itu ada lukisan dari tangan, yaitu lukisan Bhagawan Sirdi Baba. Jadi pertama saya ke Tanah Suci India, jadi saya berdoa. Saya bilang, Baba, jika Baba avatar, berilah saya sebuah miracle. Saya hanya berdoa seperti itu dan saya bilang, saya agama Buddhis, jadi saya datang ke Tanah Suci India pertama kali. Berilah saya keyakinan bahwa Baba adalah avatar. Kami saya family berkumpul ke ashram. Ya, setelah itu saya lihat di depan ashram ada jual kalung bunga begitu indah. Ya, jadi saya berniat jika sore kembali ikut darsan, saya akan bawa uang. Karena kita sudah dipesan tidak boleh bawa uang dan tidak boleh bawa handphone. Jadi setelah pulang dan sorenya darsan, saya beli bunga, kalung bunga untuk yang ada gambar Sirdi Baba di kamar saya. Saya beli 2 kali, 4 kali. Mereka ukur pakai dari ujung tangan ke siku. Jadi saya beli 4 kali. Jadi mungkin sekitar 1 meter. Jadi saya kalungin bunga di gambar Sirdi Baba. Saya Baba. Besoknya kami pagi darsan lagi. Jadi saya nggak perhatikan. Cuman sorenya itu saya lihat kalung bunganya sudah panjang sekali. Jadi saya pun tidak sadar, hanya teman di kamar sebelah mengajak
katanya panjang sekali ini Sister Nali kalung bunganya itu. Mungkinlah ini doa saya. Sirdi saya adalah Partisai. Baba adalah Sirdi Baba adalah Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Ini yang saya ingin sharingkan. Ya, Sairam, Sis Ayu dengar suara Sinali ya. Terima kasih Sis Nali, Sairam. Yes. Terima Ya, kasih. putus-putus di saya. Iya. Terima kasih Sairam, Sis Nali. Sairam. Ya. Terima kasih Profesor Sura Sugawi. Sairam Prof. Suresh. Sairam Prof. Suresh. Sairam, saya dengar. Iya, saya hilang. Sairam Prof. Suresh, demikian presentasi dari tim pembaca Tapobanam, Prof. Kita sekarang ingin sekali mendengar pesan-pesan dari Prof. Suresh lagi untuk kami semua para ladies. Ya, saya rasa bila kita sudah dengar banyak pesanan daripada banyak sudut dari Tapobanam, sekarang kita kena tulis di dalam satu kertas kosong 3 aspek daripada apa yang kita sudah belajar daripada suami, daripada 3 aspek yang saya perlu berubah daripada hari ini. So saya sudah dengar bahawa suami sudah cakap bahawa kita mesti ada keyakinan, mengapa takut, mengapa daripada apa yang saya ada tu, dan lagi satu dia cakap kita mesti mendalam lagi kepercayaan kepada diri kita. So banyak aspek-aspek dia Bhagawan sudah bagi tahu dengan ini. Jadi apakah 3 aspek yang kita harus tukar? Mungkin saya mesti jadi seorang yang kurang marah. Kerana kalau kita sudah meningkatkan keyakinan, kemarahan mesti kurang. So hari ibu sebenarnya, ya satu kali kita boleh merayakan ibu dan sebagainya dah habis. Tetapi tiap-tiap kali sehari seperti ini diberikan kita peluang untuk periksa balik diri kita supaya kita boleh menjadi seorang insan yang lebih baik daripada dulu. Semua kalau kita kejar apakah lemahan kita. Inilah satsang. Satsang ialah dapat lihat persepsi daripada banyak orang. Sekarang kita kena lihat apakah kekurangan kita dan kita buat 3 aspek. 3 saja untuk meningkatkan kebaikan kita. Kebahagiaan kita. Kita tulis sendiri, Prof. Sendiri saja, itu sendiri. Jangan. Terus nanti kita diri sendiri tulis untuk diri sendiri, Prof. Ya, untuk diri kita. Ya. Kita sembahkan di kaki Padma Bhagawan. Yes. Just ambil 1 minit saja cukup. Ambil 1 minit tulis dalam kertas. 3 saja. Ya. Kebersihan, kebahagiaan, kemarahan. Ya. Sudah. So 3 ini sebelum hari ibu yang akan datang tahun depan, okey, ini 3 aspek kita mesti mengatasi. Itu saja. Wah. Ya, walaupun kelihatan 3, tapi nanti semua sifat baik akan ikut nyusul, Prof. Kalau 1-2 pun kalau kita boleh mengatasi, itu pun sudah baik. Ya. Om Sairam, saya sister semuanya sudah menulis. Bapak-bapaknya juga ya, Prof? Bapak pun boleh tulis sebab bukan ibu saja yang ada kelemahan. Ya. Jadi kita buat komitmen untuk adanya perubahan dalam diri yang kita harus pegang sampai ulang tahun Bhagawan. Hari Ibu berikutnya ya. Tapi sebaiknya mungkin kita tunjukkan ke pasangan kita karena nanti biar diingatkan kalau kita melanggar ya. Itu lebih baik. Bukan saja seperti suami tetapi anak juga. Mungkin daripada semua keluarga, apakah kalau kita betul-betul nak jadi, apakah ciri yang saya harus ubah? Oh ya, ibu selalu marahlah, ibu selalu mungkin macam itu, ataupun selalu tegur sahaja, apa tegur saja. Jadi benda-benda aspek inilah yang kita kena menghalusi lagi. Ya, Sairam. Kiranya sudah ya menulis, saya sudah. Tak payah itu
Itu tak payah sharing, itu hanya untuk diri kita saja. Untuk diri sendiri ya. Ya, saya nanti boleh ditulis di tembok masing-masing nanti untuk mengingatkan. Ya. Oke. Boleh letak depan rumah. Ya. Sairam, oke. Sairam, Prof. Suresh masih berkenan ada waktu bersama kita? Boleh? Ada Sairam? lagi? Tak ada. Mungkin ada lagi dari tim pembaca yang berkenan berbagi, silakan, Sairam. Tidak. Atau ada bapak-bapak yang mau berkomentar yang hadir di sini, karena mohon maaf dari awal sampai akhir dipenuhi. Sairam. Sairam, ini ada. Silakan Mbak Tu. Siapa ini yang duluan, Mbak Tu atau Kak Dek Yuli? Ya, kita ada 3 menit. Ada Yuli dulu, ada Yuli. Oke, Dek Yuli boleh 3 menit, Dek, Sairam. Sairam. Terima kasih Prof. Suresh, Dek Sumerini dan sister yang lainnya. Saya dapat sesuatu ketika membaca Wujud Manusiaku meliputi kekuatan luhur semua dewa. Begini, dengan situasi sekarang ini di masyarakat, karena menyentuh nama saya sebagai pemuja Begawan dan keluarga saya yang difitnah terus-menerus karena nama Begawan, karena saya sujud di kaki Begawan, mungkin mereka-mereka yang memfitnah, menghina, dan banyak hal kata-kata tentang Begawan di masyarakat tidak baik, gitu, dan menyatakan bahkan ayah saya dikatakan sudah meninggal dan saya dikatakan apalah gitu karena memuja beliau. Tetapi dengan membaca ini membuat saya semakin kuat bahwa apapun kata mereka, karena mereka tidak memiliki pengetahuan suci tentang Begawan yang suci. Jadi mereka pun berpikir tidak suci. Dengan pelajaran ini saya semakin menguatkan diri saya bahwa mereka belum disentuh, dan saya pun bersyukur walaupun saya difitnah ataupun apapun di masyarakat, karena saya berpegang teguh pada ajaran Begawan, itu menyebabkan saya yang tentang proses yang dibersihkan, bahwa saya sedang melalui proses karma, dan saya berterima kasih dengan ikut hadir di sini. Saya semakin merasa terpilih bahwa Begawan menyayangi kami. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Saya dapat mendengar ujangan cinta kasih yang mengalir juga dari Prof. Suresh juga. Terima kasih Sairam. Sairam, terima kasih Sister Dek Yuli. Sairam, Prof. Sairam. Ya. Itu tidak ada baik itu komen, tidak ada. Ya, Sairam, thank you. Oke, Sairam, Sis Ratih raise hand kepencet ya? Atau saya persilakan sekarang di ujung acara boleh bapak-bapaknya berbagi untuk memberikan ucapan selamat kepada kami para wanita. Sairam, Pak Ketua atau Pak Denis atau Bro Asok atau Blegong Kesawa, Sairam silakan. Pak Usli. Sairam, Ade. Ya, Sairam itu. Ya, Sairam, Prof. Suresh semuanya, khususnya ibu-ibu Mahila, mungkin kami mewakili para Pahila, bapak-bapak semua, menyampaikan selamat ya, Sairam. Ya, sesuatu apresiasi yang luar biasa sudah mengambil inisiatif untuk bersadana dengan program Tapawanam. Ini sungguh luar biasa. 9 pedoman perilaku membaca literatur saya sudah diambil inisiatif yang sungguh luar biasa. Namun kita dengar sekali di awal-awal pembukaan sudah dijelaskan bahwa memang bukan semata-mata tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan, tapi yang jauh lebih penting adalah mengembangkan rasa bakti sebagai seorang ibu. Ibarat suami yang menyediakan lautan samudra untuk bisa diambil, tapi dengan membaca Tapawanam, kita bisa mengembangkan alat yang lebih besar untuk kita mendapatkan bisa mengambil anugerah dari suami.
itulah bakti. Dan sekarang saya kira mudah-mudahan dengan inisiatif yang diprakarsai oleh para mahila akan memberikan dampak yang luar biasa pada keluarga. Dari dampak yang keluarga inilah saya yakin kebahagiaan akan mengalir pada seluruh keluarga saya Indonesia. Sairam selamat semuanya, para ibu semua. Sudah hari yang kelima ya, lagi 2 hari pas tanggal 20. Hari ini, ya. Tapi jangan berhenti sampai di sana, karena terus akan kita kembangkan menjadi budaya saya untuk membaca literatur saya. Satu orang membaca, yang lainnya membaca dengan telinga, artinya mendengarkan, karena itu juga bagian dari memahami ajaran saya. Sairam, terima kasih. Selamat Hari Ibu pada semua. Terima kasih Pak Putu, terima kasih. Mungkin ada lagi bapak-bapak yang lain yang mau memberikan komentar? Bila tidak, saya persilakan Prof. Suresh. Sairam. Sairam, terima kasih kerana saya rasa hari ini bila kita dengar suara ibu-ibu yang petik cerita-cerita daripada buku itu, bagi itu inspirasi kerana kita dengar direct daripada live, daripada kehidupan dan ajaran Bapa. Ini begitu baik sekali sebab kita mengingatkan balik apa yang kita seharusnya buat. So saya pada hari ini ucap selamat Hari Ibu. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini di Sairama, dan kita harap kita boleh jumpa Sairam, lagi. Prof. Boleh dengar? Ya, Prof. Jelas, Ya, Prof. kedengaran. Sairam. Saya kedengaran. Suara Prof. Suresh, teman-teman dengar? Ya, dengar Ya, jelas. dengar. Berarti saya yang gangguan. Tolong di komen ya, Sis Ayu, Sairam. Saya nggak dengar. Ya, kedengaran Profesor Suresh. Ya. So, apabila saya bagi tahu bahawa artikel yang keluar daripada yang last kali yang bagi Bapak tahu kepada kita, jadi saya harap para bakta sekalian tolong bacakan Hari Ibu. Saya rasa mesej itulah yang kita harus baca. Balik-balik cari Sanadana Sarti, mesej yang last kali. Pesanan itu 70% daripada itu bertumpu kepada ibu. So kalau kita sudah lihat dan faham dan tahu, maka ini akan memberikan kita begitu inspirasi. India dapat, orang cakap India dapat independence, kemerdekaan, Malaysia dapat kemerdekaan, Indonesia dapat kemerdekaan, ialah sebab India sudah dapat kemerdekaan dalam tahun 1947, dan dia cakap siapa bapa kemerdekaan dia, ialah sebab dia orang cakap Mahatma Gandhi. Tapi bagaimanakah Mahatma Gandhi diwujud? Bukan Mahatma Gandhi, tapi diwujudkan oleh ibu dia yang sudah suruh dia cakap benar sahaja. So satu hari dia bohong kerana dia fikir bahawa dia mau ibu dia makan, tapi ibu akan makan pada waktu malam apabila dengar satu burung bunyi. Jadi Mahatma Gandhi itu, Gandhi pada masa Mohandas Gandhi itu seorang budak kecil, dia bersembunyi di belakang pilar itu dan buat bunyi burung supaya ibu itu akan makan. Tetapi apabila ibu itu tahu bahawa anaknya bohong, dia tempah bagi satu kali dia buat muka Gandhi, dia cakap jangan sekali lagi tipu. Satu kali sahaja. Ibu itulah, sebab ibu itulah menjadikan Gandhi pada hari itu mengatakan bahawa daripada hari ini saya tidak akan cakap bohong lagi. Orang seperti itulah atma yang biasa sudah jadi Mahatma. Sehingga kan dia berjuang untuk mendapat kemerdekaan dari India 1947, 1957 kita sudah dapat. Saya ingat Indonesia pun macam sama seperti saya ingat 56 ke 58 macam tu, dekat macam tu kan. Ya, bila tahun kemerdekaan Indonesia? 1745. 45, Prof. Kita 45. Okey. Ya, 2 tahun sebelum India, Prof. Betul. So artinya semua kita ni ada kaitan, ada kaitan. Daripada satu ibu sudah dapat satu penukaran yang begitu luar biasa. So ibu itu penting untuk kita. Jadi jagalah ibu, jagalah isteri, hormatilah isteri dan sebagainya supaya mereka hidup bahagia. Kalau ibu bahagia, bapa juga akan bahagia, anak pun bahagia, rumah itu akan terus bahagia. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih banyak Prof. Suresh. Sairam, hanya terima kasih dan doa yang bisa kami sampaikan Prof. Suresh. Terima kasih banyak semua brothers and sisters, terutama para ibu yang mulia, ibu-ibu hebat yang ada di sini. Sungguh beruntung kita telah mendapatkan pencerahan hari ini bahwa kita sebagai ibu adalah tonggak penyangga utama bagi kokohnya sebuah bangsa. Semoga kita menjadi inspirasi bagi anak-anak kita, keteladanan kita, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mulia. Sairam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua saya brothers dan sisters. Kita sudah rayakan Hari Ibu dengan sangat indah malam ini, dan juga kepada semua teman-teman yang menyimak lewat YouTube. Semoga juga tetap berbahagia. Sairam, terima kasih. Kita sembahkan semuanya kepada Begawan. Kita akhiri dengan doa Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Santi, santi, santi. Jai Sairam. Sairam. Terima kasih Prof. Suresh. Terima kasih. Sairam semua. Sampai jumpa minggu depan. Kita lanjutkan yang minggu lalu. Sairam. Selamat Hari Ibu buat ibu semuanya. Sairam semuanya. Terima kasih. Prof. Suresh, selamat Hari Ibu buat Siskala. Siskala, selamat Hari Ibu. Terima kasih. Ya, love and regards from Indonesia, sister Sairam. Sairam. Sairam Prof. Suresh, terima kasih. Sairam Sob, terima kasih. Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih. Terima kasih. Sairam, sister Kayanti, Eka Sinta, Sairam. Sairam, terima kasih semuanya. Terima kasih. Nanti lanjut lagi besok ya, Sairam, besok. Sairam, terima kasih. Sairam, sampai ketemu besok. Thank you, Sairam. Sairam Motu, terima kasih. Semuanya semangat. Ye, semangat. Oh, Bagawan, indah sekali Bro Giri. Ilahi. Cucunya Motu nih. Kalau Motu buat artikel pasti ada gambarnya. Ibu Ilahi. Anak ibu. Wah. Ini gede Nagata nih, gede Nagata nih. Wah. Bagus sekali Bro Giri. Bro Giri, thank you so much. Thank you, Bro Giri. Bagus. So sweet. So sweet. Oh, indah sekali. Jadilah jiwa seperti anak-anak. Belitu masuk dengan puisi Belitu, Sairam. Wah, mantap. Dayuli, luar biasa. Terima kasih.
Selamat Hari Ibu semuanya, Sairam. Terima kasih. Terima kasih, Sister Sairam. Ya. Bro Giri, biasa Bro Giri. Wah, ini hadiah Hari Ibu nih, dituntut nih Bro Giri. Ya, luar Akhirnya biasa. keluar hadiah Hari Ibunya. Ya. Ada Nila Made Lingga Pratnya Putri nih. Oh, Victor Kanu. Saira. Orang yang mati. Saira. Manis Mana sekali. Bro Giri ini sembunyi dengan keahliannya. Keren. Keren banget. Terima kasih. Kemarin dimintain ngasih hadiah, ternyata mau ngasih kejutan di ujung acara. Saira. Ya, Padahal selamat Hari Ibu. Terima kasih Sehat Bro selalu. Giri. Terima Sudah kasih Bro ketahuan. Giri. Bro Giri belum mandi loh, ketahuan dia belum mandi. Pulang kerja Iya. langsung pencet komputer. Ya, Oke, silakan mandi dulu, boleh ditutup Bro Giri. Terima kasih banyak. Dulu, Bro Giri. Saira, semuanya selamat istirahat. Kalau ibu-ibu tidur nyenyak, yang lain juga. Saira, selamat malam. Selamat malam. Izin pamit dulu, Saira. Saira.